Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini, hari yang berbahagia, semoga yang sakit diangkat penyakitnya, yang gelisah diangkat kegelisahannya, yang butuh rezeki Allah turunkan rezeki yang melimpah ruah. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Sekarang hari Kamis, malam Jumat. Insyaallah akan membaca, mengkaji, belajar mengenai najis. Tentu dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Najis dalam mazhab Imam Syafi'i ada 7. Hanya ada 7. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang. Apa saja, baik manusia maupun hewan yang keluar dari lubang depan, kemaluan, lubang belakang, ya. Apa saja, walaupun yang keluar batu, pulpen, ataupun nasi, roti dan lain-lain tetap najis. Kecuali air mani manusia. Karena Allah sudah memfirmankan bahwa manusia itu anak dan cucu Nabi Adam itu adalah sebaik-baiknya makhluk dan Allah muliakan. Baik. Yang kedua adalah muntahan apa saja, baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu najis. Yang sumber dari perut, ya, perut itu kan najis di dalamnya, ya. Ketika air liur, apakah air liur itu najis? Tergantung. Jika kan kita tidur, pasti air liur itu kan mengalir, ilor, ya. Apakah najis? Kita lihat dulu tidur kita seperti apa. Kalau tidur kita perut kita di atas, berarti yang keluar itu najis. Tapi kalau tidur kita ya standar, bantal, itu enggak. Tuh pemahamannya. Muntahan ini juga membatalkan puasa, ya, baik sengaja atau tidak. Yang ketiga, darah, baik darah segar, darah busuk, atau darah busuk itu nanah, apa saja, kecuali ada yang dimaafkan, ya, banyak, kecuali limpa dan hati dan limpa. Yang dimaafkan itu banyak. Di antaranya adalah hewan buruan yang dipanah. Kan kita panah, kena sasaran, kita ambil. Kan kalau kita kalau kita potong, itu kan masih ada darahnya. Itu darahnya suci, dimaafkan. Baik. Walaupun darah ayam, ya, jika ada ayam atau daging yang ada darahnya, sudah, baiknya kita langsung goreng saja, itu dimaafkan. Kalau mau dibersihin tuntas, kalian bersih, jangan nanggung. Oke.
termasuk juga yang dimaafkan adalah seperti janin kalau nggak salah dari kijang yang dibuat minyak kasturi, ya itu dimaafkan, itu kan darah. Lanjut yang kelima, yang keempat, bangkai. Bangkai itu hewan yang haram dimakan, mati walaupun disembelih. Apa? Ya, hewan yang haram dimakan, contohnya apa? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ular, buaya, itu nggak boleh, anjing dan babi. Tapi kalau kita bicara mazhab Malik, itu boleh dimakan, malah kodok aja boleh dimakan dalam mazhab Malik. Tapi kita mayoritas Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Semua bangkai. Yang kedua, binatang yang halal dimakan mati tanpa disembelih. Dan ada kambing lari ketabrak mobil, mobil najis. Kenapa nggak disembelih? Bangkai. Apakah bangkai semut, lalat, nyamuk itu najis? Iya, najis. Semut itu najis jika mati, lalat juga. Tapi jika matinya itu di air, itu nggak najis airnya. Tapi kalau hewan-hewan yang lain, contoh burung, ada burung mati, lah dijeburin ke air, kita angkat, airnya itu najis, nggak boleh untuk wudhu. Lo wudhu kemana-mana najisnya, ya, walaupun airnya tidak berubah. Karena apa? Gini, contoh burung ini sudah mati, kejebur di air kurang dari 2 kula. Berapa? 2 kula itu adalah 216 kurang lebih liter. Kejebur kurang dari 216 liter, airnya najis walaupun tidak berubah bentuk, tidak berubah, dijilat nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, itu tetap najis. Tapi kalau air lebih dari 2 kula, ya, jadi 216 liter, kejebur bangkai yang najis, nggak ada masalah, nggak najis, ya. Nah, tadi ketika contoh lalat mati di dalam air, jebur, airnya nggak najis, ya aslinya najis karena bangkai, tapi dimaafkan. Tapi kalau kita ambil lalatnya terus kita dipegang atau dimasukkan ke baju, lalu kita buat sholat, nggak sah sholatnya. Kenapa? Itu najis. Makanya ilmu itu penting, bukan adab saja, bukan akhlak saja yang penting, ilmu juga penting, tapi akhlak didahulukan. Bangkai, nyamuk, ya, nyamuk. Terus pokoknya hewan yang nggak ada pembuluh darahnya, aliran darahnya, jika kejebur di air dimaafkan. Lalat contohnya. Lanjut kelima. Yang keempat, kecuali ikan, belalang, dan manusia. Ya. Manusia itu kan suci, Allah muliakan, ya. Bangkai manusia, nggak ada bangkai manusia itu suci. Ikan nggak usah disembelih, belalang nggak usah disembelih, suci.
Baik. Yang kelima, minuman keras, cair. Minuman keras atau khamar itu jelas najis. Nanti ada najis yang berubah menjadi suci. Di antaranya khamar, ya, yang berubah jadi cuka biasanya dengan cara alami. Jadi contoh ada minuman keras, kita diamkan lama, itu akan menjadi cuka jika dalam proses menunggunya atau mendiamkannya itu tidak dimasukkan sesuatu ke dalam ke dalam wadah dari khamar tersebut, tuh masih bisa suci. Tapi kalau kita cemplungkan batu atau kita cemplungkan sesuatu padat, ya, suatu batu, atau itu batu, perak, cincin atau kayu, tapi nanti kalau sudah menjadi cuka tetap najis. Karena apa? Dari khamar tersebut nempel ke batu tersebut. Syaratnya menghilangkan najis itu mengguyurkan air, bukan merendam, bukan air lalu batu. Itu salah. Baik. Terus najis yang berubah menjadi suci, khamar, ya, tanpa diberi obat ataupun campuran lainnya. Terus kulit bangkai yang disamak ini dibersihkan dari daging. Umumnya itu 2, tapi ada tambahan bangkai busuk. Contoh gini, ada sapi mati. Sapi itu kan najis, ya, najis, mati. Lah mati, terus ada orang, ini contoh, hobi mengkoleksi belatung, ya. Terus yang ngambil di bangkai sapi, ambil apakah najis? Dalam pendapat kita itu nggak najis, ya. Mandikan, hobi, ya, itu nggak najis. Baik, lanjut ke 6, nomor 6, ya, anjing dan keturunannya. Baik, anjing melahirkan kambing, anjing melahirkan kerbau, anjing melahirkan manusia, najis tetap, manusianya najis. Kambing dari anak, anjing tersebut juga najis. Kenapa? Bibitnya itu juga najis, ya. Makanya kita dilarang megang. Tapi kalau megangnya punya ilmu, ya boleh. Gimana cara megang anjing atau nyentuh anjing? Mazhab Syafi'i khususnya, ya, kita bicara mazhab Syafi'i. Tangan kita itu tidak boleh basah, nggak boleh basah, dan juga anjingnya itu harus kering. Tangannya kering, anjingnya kering. Kita nempel, nggak najis tangan kita. Karena apa? Anjingnya kering, tangan kita juga kering. Tapi kalau salah satunya basah, tangan kita basah, nempel ke anjing yang kering, jadi tangan kita jadi najis, mughaladoh.
Atau sebaliknya, anjingnya basah, tangan kita kering, nempel, najis tetap. Karena apa? Prinsipnya najis itu berpindah pada bebasahan. Najis berpindah pada bebasahan. Jadi orang kalau udah punya ilmu itu gampang. Contoh, ada najis di lantai. Cara membersihkan najis di lantai itu gimana? Ya dibersihkan ya, yang nampak secara kasat mata dulu, dihilangkan ainun najasahnya dulu, terus dilap. Lapnya ya, atau alat untuk mengambil najis tersebut, najis ainun najasah itu najis karena masih najis. Iya. Terus lantai tersebut kering. Ya, kering. Lah kok tangan kita, kaki kita basah, nempel ke dalam keramik yang tadi ada najisnya tapi udah dibersihkan, bukan disucikan. Kita nempel, itu najis, tangan kita najis, kemana-mana najisnya. Tangan kita basah, ini nempel ke keramik yang ada najisnya. Kita bawa lagi ke keramik yang satu, jadi 2 najis, sampai seterusnya. Ya, najis berpindah pada bebasahan. Gimana cara mensucikannya? Udah kering kan, jadi dibuang dohirnya, ainun najasahnya. Terus jangan dipel, jangan dilap. Kalau untuk membersihkan najis, mensucikan najis, jangan dilap. Dipel itu kan dilap. Gimana? Diteteskan air atau dituangkan air. Nah, gini. Walaupun hanya segini. Terus diratakan. Ya. Sudah diratakan. Sudah, airnya untuk membersihkan najis tersebut suci. Karena najisnya berubah menjadi najis hukmiyah. Baik. Terus tadi yang kering ya, najisnya masih kering. Kita lihat nggak ada warnanya, nggak ada rasanya, biarpun kita nggak menjilat, nggak ada baunya. Nah itu harus ada itu dulu, baru airnya dituangkan ya. Tapi kalau masih ada najisnya, kita tuangkan, airnya jadi najis. Lanjut ke 7, babi dan keturunannya ya, anjing dan keturunannya, babi dan keturunannya. Baik, sudah. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, apa saja kecuali mani. Yang kedua, muntahan. Yang ketiga, darah, baik darah segar, darah busuk, nanah. Terus bangkai, minuman keras, anjing dan keturunannya, babi dan keturunannya. Allah. Sudah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah 7 najis dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Garis bawah Imam Syafi'i. Bukan mazhab lain. Kita mayoritas di Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, mayoritas. Jadi kalau kita ke contoh Maroko mengambil mazhab Malik, ini nggak berlaku. Bukan nggak berlaku sih, hanya ada yang berlaku, ada yang tidak gitu ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita intinya sama-sama belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.